Sekretaris pribadinya, dalam hal ini diucapkan sebagai Soekarno, sekretaris pribadinya yang berkebaya ketat dengan buah dada yang menggiurkan. Terus terang saja aku melirik padanya, padahal dalam hal ini aku biasanya acuh tak acuh. Memang dia cantik, tetapi aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup perkelaminan di sini. Selamat berjumpa kembali di konten ini, di Pelatar. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pemikiran dan sedikit banyak perjalanan hidup dari seorang demonstran, aktivis, intelektual yang sering kita hafalkan sebagai namanya Soehogi. Tentu pada saat video ini dibuat gitu, atau dikreasikan, kita berada di dalam bulan Desember, tepat ketika kemudian Soehogi akhirnya pertama lahir gitu, dan yang kedua harus meregang nyawa di puncak Semeru ketika berada pada pendakian terakhir di dalam hidupnya. Nah, ketika kita membahas masalah Soehogi, kita membahas tentang Soehogi, beberapa orang melihat kisah dan perjalanan pemikiran Soehogi dalam beberapa kacamata pandang. Bagi orang pendaki, orang-orang Mapala melihat Soehogi sebagai seorang pendaki gunung yang baik. Para mahasiswa melihatnya sebagai seorang akademisi yang mantap, gitu. Dan seorang aktivis melihatnya sebagai seorang demonstran yang memiliki prinsip yang teguh dan bebas, juga konsisten untuk melawan segala bentuk penindasan-penindasan. Soehogi sendiri itu lahir pada tanggal 17 Desember 1942 dan meregang nyawa, wafat pada satu hari sebelum dia ulang tahun pada tanggal 16 Desember 1969. Segala bentuk perjalanan Soehogi adalah pemberontakan dan perlawanannya terhadap bentuk-bentuk ketertindasan atau bentuk penindasan. Baik itu penindasan dalam arti yang besar gitu, atau penindasan dalam arti yang lebih khusus. Beliau, Soehogi, mengkritik penindasan dari negara kepada civil society, kepada masyarakat, sampai kepada hal-hal yang lebih kecil, bahwa dia mengkritik guru yang kemudian bersifat atau bersikap feodal terhadap anak siswa yang ada di dalam kehidupan kelas. Nah, sedari awal kemudian Soehogi memilih untuk menjadi orang bebas sebetulnya, dan kemudian lepas daripada segala keterikatan. Meskipun sebetulnya apa yang kemudian dia pegang sebagai kebebasan kadang berdampak kepada keterasingan dirinya, atau kemudian diasingkan dari kehidupan sekitarnya. Tetapi sedari awal Soehogi sudah memilih untuk terasing daripada melebur dengan keadaan-keadaan kolektif yang bersifat mainstream. Dia pernah berkata, sebagaimana yang sering kita kutipkan dalam catatan-catatan kita, "Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya, lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan." Nah, di kehidupan publik sekarang ini kita melihat bahwa ada banyak kemudian mainstream opini yang kemudian memaksa kita untuk melebur dengan keadaan. Mainstream opini itu seringkali mendorong kita untuk menjadi apa yang ada di lingkungan sekitar kita, biarpun kita harus menjilat gitu, atau menjadi orang munafik. Nah, sehingga kebebasan kita dipertaruhkan karena kita dipaksa untuk berada di dalam lingkungan itu gitu. Pada saat itulah maka prinsip kita mendapatkan uji coba, mendapatkan cobaan, dan semua berpulang kepada prinsip kita, sebagaimana Soehogi telah memutuskan bahwa dia lebih baik sendiri, lebih baik asing daripada berada di dalam situasi mainstream yang terjebak dalam kemunafikan. Suatu waktu kemudian Soehogi juga memberikan suatu gambaran tentang fungsi sosial seorang mahasiswa, fungsi sosial seorang intelektual itu di kehidupan publik. Dia pernah menuliskan, bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bebas dari segala arus masyarakat yang kacau, tapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya.
yakni bertindak demi tanggung jawab sosialnya apabila keadaan telah mendesak. Kaum intelijensia yang terus berdiam di dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semangat kemanusiaan. Jadi Suhogi kemudian ingin memberikan satu gambaran tentang fungsi sosial seorang terdidik. Baik itu disebut intelijensia, intelektual, dan akademisi. Bahwa fungsi sosialnya adalah memberikan kritik terhadap masyarakat yang kacau dan segala orang yang memberikan kekacauan. Ketika kemudian para intelektual, para akademisi sudah kehilangan nalarnya untuk mengkritik keadaan, maka sekaligus dia kehilangan fungsi dan esensinya sebagai seorang intelektual atau seorang yang cerdas. Dalam bahasa yang lain, misalnya Ali Syariati menggambarkan intelektual sebagai rausan fikir, yakni orang-orang yang tercerahkan. Sementara tugas seorang yang cerah adalah mencerahkan. Tugas orang yang cerdas adalah mencerdaskan. Demikian kemudian Suhogi memberikan gambaran kepada kita bahwa tugas kita sebagai intelektual, sebagai kaum berpikir adalah berada di dalam kekacauan masyarakat dan mencoba untuk memperbaikinya. Kecuali kita ingin mengkhianati fungsi sosial kita sebagai seorang intelektual. Maka sedari awal akibat daripada ketika intelektualisme itu adalah sebab, maka akibatnya adalah aktivisme. Ketika intelektualisme adalah sebab, maka akibatnya adalah aktivisme. Artinya keduanya sama sekali tidak bisa dipisahkan. Gi memberikan kita suatu prinsip dan arah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang intelektual. Kebebasan dan kemudian sifatnya yang pengkritik itu dari seorang Suhogi itu kemudian memberikan dorongan bagi dirinya untuk mengkritik apa saja secara tanpa takut. Baik itu kehidupan sekitarnya, bahkan sampai mengkritik rezim yang ada gitu. Pada suatu kondisi misalnya ketika melihat kekacauan pemerintahan Soekarno, dia banyak mengkritik pemerintahan Soekarno dan bahkan turut terlibat di dalam proses penggulingan pemerintahan Orde Lama. Dalam suatu waktu, Suhogi pernah berkata seperti ini. Sekretaris pribadinya, dalam hal ini diucapkan sebagai Soekarno, sekretaris pribadinya yang berkebaya ketat dengan buah dada yang menggiurkan. Terus terang saja aku melirik padanya, padahal dalam hal ini aku biasanya acuh tak acuh. Memang dia cantik, tetapi aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup perkelaminan di sini. Nah, Suhogi kemudian mengkritik situasi yang ada di dalam istana yang kemudian tergoda di dalam kemewahan dan kemegahan, termasuk tergoda di dalam godaan-godaan wanita, sehingga kemudian perlahan-lahan istana kehilangan idealismenya. Bahkan secara terang-terangan Gi kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mengatakan tidak terhadap Soekarno. Nah, prinsipnya yang kemudian, integritasnya yang kemudian dia jaga, membuat ia tidak saja mengkritik pemerintahan Orde Lama, tetapi ketika naik pemerintahan rezim Orde Baru, tidak lama kemudian Gi tetap mengkritik pemerintahan. Tentu itu berbeda dengan kawan-kawan mahasiswanya yang lain yang kemudian memilih untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan. Pada suatu ketika misalnya Suhogi mengirimkan gincu dan lipstik kepada mereka sebagai bagian protes gitu dan kritik Suhogi kepada kawan-kawannya yang mengkhianati idealisme intelektualnya. Suhogi dalam perjalanan hidupnya itu kemudian mengkritik dua hal sekaligus di dalam lingkungannya. Pertama, dia mengkritik rezim yang kemudian kehilangan fungsi sosialnya untuk mendirikan keadilan, mendirikan kesejahteraan. Malah kemudian yang terjadi adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim seringkali merupakan kebijakan yang keluar daripada prinsip-prinsip keadilan. Soekarno yang begitu dibanggakan oleh Suhogi sekalipun perlahan-lahan kehilangan idealismenya ketika bertemu dengan kekuasaan. Selain daripada mengkritik pemerintah, Suhogi juga mengkritik mahasiswa dan para aktivis yang ada di dalamnya yang seringkali kemudian bertabiat feodal gitu, tetapi kemudian selalu mengkritik pemerintah, tetapi sebetulnya ada tabiat yang buruk di dalam gerakan mahasiswa. Pertengkaran-pertengkaran politik di dalam kampus, kemudian politik identitas gitu, dan lain sebagainya, yang bagi Suhogi itu bukan sifat daripada gerakan-gerakan intelektual.
Nah, maka kemudian sekali lagi Suhogi mengkritik dua pihak sekaligus, pemerintah dan sekaligus mahasiswa. Nah, ini berbeda sebetulnya dengan keadaan kita. Sekarang ini kita sebetulnya ketika menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang demonstran, ketika kita sudah berada di dalam di dalam lapangan, gitu, di lokasi demonstrasi, yang ada dalam pikiran kita adalah kesatuan berpikir bahwa objek kita salah sehingga tidak memungkinkan untuk melihat bahwa yang lain itu benar. Sehingga demonstrasi kita adalah demonstrasi pembenaran antar satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain. Lain sisi kemudian orasi-orasi yang dikeluarkan oleh para orator di mahasiswa zaman sekarang itu adalah kadangkala orasi yang hanya dilihat sebagai masalah moral. Ketika ada satu kasus, ketika ada satu masalah dalam kehidupan berbangsa yang dilihat hanya moralitasnya. Sehingga orasi yang kita keluarkan adalah cacian belaka. Yang kita keluarkan, orasi yang kita keluarkan hanya umpatan saja kepada apa yang kita kritik. Yang terjadi adalah kita kehilangan kerangka struktural dan kerangka analisa untuk melihat masalah yang sebenarnya. Ketika ada kasus korupsi misalnya, yang kita lihat adalah bahwa mereka adalah pencuri yang sialan, brengsek dan lain sebagainya. Tetapi kita kadang-kali luput untuk melihat apa masalah struktural di balik korupsi itu sendiri. Nah, Suhogi kemudian memberikan suatu tabiat intelektual bahwa kita harus memberikan analisa yang kuat. Nah, saya kemudian pernah menuliskan tentang prinsip-prinsip berpikir dari Suhogi. Dan setidaknya ada 3 hal yang mesti dicontoh dari seorang Suhogi sebagai seorang demonstran. Pertama adalah analisisnya yang kuat. Kita melihat bahwa dalam catatan-catatannya dia bukan hanya mengeluarkan suatu opini yang emosional, tetapi juga memberikan suatu dasar argumentasi yang rasional. Nah, analisa-analisa itu yang membuat kemudian dia menjadi seorang intelektual yang kuat analisisnya. Kemudian yang kedua yang patut dicontoh adalah integritas pribadi yang tidak mudah goyah oleh godaan-godaan yang ada di dalam sekitaran kita. Banyak dari kita ini sebetulnya itu berani untuk melawan rezim, tetapi kita seringkali takut untuk melawan diri sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah ketika ada godaan-godaan politik, ketika terjadi godaan-godaan ekonomi dan godaan untuk menjadi populer, kita seringkali tergoda atau kalah oleh hasrat diri kita sendiri. Kita lihat tuh sekarang ada banyak aktivis, para demonstran yang setelah dia jadi demonstran, dia sudah bisa menjadi selebgram, dia sudah bisa tampil di TV, gitu. Kemudian menjadi promotor dalam suatu perusahaan misalnya dan lain sebagainya. Sebuah tabiat pengkhianatan intelektual dan dia kehilangan integritasnya. Suhogi kemudian memberikan satu gambaran kepada kita bahwa integritas seorang demonstran itu harus dijaga dan semula itu berasal dari diri kita sendiri. Menjadi etika pribadi bahwa sekali kita melawan sesuatu maka kita melawan sampai mati. Nah, yang ketiga adalah yang patut dicontoh dari Suhogi adalah independensi dan kebebasannya. Gitu. Jadi dia kemudian memutuskan untuk bebas dan karenanya dia berani untuk mengkritik apa saja. Nah, biasanya kalau kita sudah berada dalam satu kelompok, kita kemudian susah untuk melancarkan kritik karena kita berada di dalam bagian kelompok itu. Kalau kita misalnya berada dalam suatu aliansi demonstrasi, kita seringkali luput untuk menyalahkan aliansi itu sendiri. Yang terjadi adalah pembenaran-pembenaran. Ketika ada pengerusakan ketika demonstrasi, seringkali kita malah mengadakan pembenaran-pembenaran, bukan kemudian mencari kebenaran yang sebetulnya. Nah, integritas yang diperlihatkan oleh Suhogi adalah kemampuan kita untuk menjaga diri kita dan menjaga independensi serta kebebasan kita gitu. Sehingga kemudian apa saja yang salah di hadapan mata kita harus kita salahkan. Apa saja yang benar harus kita ucapkan benar. Nah, tentang kemudian fungsi sosial seorang mahasiswa dan tugas demonstran saat ini, Suhogi kemudian pernah suatu waktu menggambarkan bahwa seorang mahasiswa itu sama seperti koboi. Ketika terjadi suatu kerusakan gitu atau kejahatan, maka dia datang untuk kemudian menyelesaikan problem itu.
Tetapi setelah itu dia harus pergi dan kemudian membantu orang lain yang menjadi korban kejahatan baru. Tidak menjadi seorang pahlawan di lapangan itu. Artinya apa? Di zaman sekarang, mahasiswa ketika menjadi seorang demonstran, jangan terlalu lama di tempat demonstrasi itu untuk mencari nama, mencari popularitas, menunggu untuk dipanggil oleh stasiun TV, dan lain sebagainya gitu. Ketika demikian, maka demonstrasi yang kita lakukan adalah demonstrasi yang hanya untuk mencari ketenaran belaka, pragmatis, oportunis gitu. Nah, sebaliknya Suhogi kemudian ingin mengatakan kepada kita bahwa selepas kita demonstrasi, selepas kita orasi, maka kita harus kembali ke kampus, menganalisis kembali persoalan masyarakat, dan selanjutnya menjadi koboi lagi gitu. Artinya menjadi menjadi solusi di tengah problem masyarakat, dan lagi tidak untuk menjadi seorang pahlawan yang dieluk-elukan. Nah, teman-teman sekalian, di bulan Desember ini adalah refleksi yang paling baik bagi kita semua untuk mengkritik satu, pemerintah, yang kedua adalah struktur kemahasiswaan atau gerakan mahasiswa yang memang akhir-akhir ini menunjukkan satu euforia yang sangat bagus, tetapi kadangkala euforia itu berujung kepada kepuasan belaka sehingga tidak ada agenda yang pasti pada masa-masa selanjutnya. Saya kira itu yang kita bisa bahas pada kesempatan ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.